ومقدار حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إن أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث وشارحها، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: باب ما جاء في خاتم النبوة. وبه إليه قال: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن الجعد ابن عبد الرحمن قال: سمعت السائب ابن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح صلى الله عليه وآله وسلم رأسي ودعا لي بالبركة، وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال أخبرنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. وبه إليه قال: حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف ابن الماجشون عن أبيه عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن جدته رميثة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو شاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عبده الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا أنبأنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال: بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kembali untuk memulai rutinan kajian bulanan, yaitu daripada kajian pembacaan Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat atau hal-hal yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipandu
kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah kumpulan Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Yang mana alhamdulillah kita berada di bab kedua dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Bab kedua akan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan khatamun nubuwah, tanda kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk seperti stempel begitu. Khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah. Dan setiap nabi, dalam sebuah riwayat ulama mengatakan di setiap nabi yang Allah utus, yang Allah lantik itu mempunyai tanda kenabian di anggota tubuh mereka. Jadi ini tanda kenabian cuman yang ada di anggota tubuh di setiap nabi, di anggota tubuh. Semua nabi yang Allah lantik itu ada tanda kenabian di anggota tubuh mereka. Cuman semua nabi itu tandanya sama di lengan atau di tangan kanan mereka. Di tangan kanan mereka kayak ada tanda, itu tanda kenabian. Semua nabi. Berbeda dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala itu untuk Nabi Muhammad pasti beda dengan nabi yang lain. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang mungkin kita rasa, kita pikir itu hal yang kayak sepele. Tapi tetap selagi itu untuk nabi, Allah bedakan. Ada bedanya nabi dengan nabi yang lain. Contoh, ini contoh. Ketika nabi ingin diundang oleh Allah Al-Isra wal Mi'raj. Itu nabi Allah utus Jibril mengundang nabi membawa kendaraan, buraq namanya. Buraq ini ditunggangi sebelum nabi oleh nabi-nabi yang pernah Allah panggil untuk Mi'raj. Sama kendaraannya itu, buraq itu. Cuman bedanya ketika buraq ini mau dipakai, mau ditunggangi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hiasi buraq itu. Didekor atau didandani. Buraqnya didandani. Sebelumnya ketika dikirim sama Allah untuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu nggak pakai apa, udah buraq aja gitu, nggak ada dandan, nggak ada dihiasi, nggak ada. Tapi ketika yang ingin diutus atau yang ingin diundang adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada bedanya dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ini khatamun nubuwah, stempel kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain di tangan bagian kanan, ulama tidak menyebutkan di mana lengannya, apa di telapak tangan atau pokoknya di tangan bagian kanan. Seperti daging lebih. Nanti kita sebutkan bagaimana sifatnya. Beda dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad berada di antara kedua bahu beliau. Baina katifaihi alamah, kalau di qasidah ada begitu. Di antara kedua bahu beliau, disitulah ada stempel kenabian daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama khilaf kapan stempel itu ada pada Nabi. Apakah stempel itu sudah ada pada Nabi Muhammad ketika beliau dilahirkan, atau ketika beliau dibelah dadanya oleh Allah melalui malaikat, atau ketika dilantik menjadi nabi, ketika dilantik menjadi nabi baru distempel. Khilaf ulama, cuman pendapat yang lebih kuat ulama mengatakan stempel itu ada pada nabi ketika beliau dibelah dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, nabi itu 4 kali dadanya dibelah oleh Allah melalui malaikat tanpa ada rasa sakit tentunya, ya.
operasinya tanpa ada rasa sakit, tapi ada bekasnya. Ada sahabat yang pernah melihat bekas garis begitu di bagian dada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada rasa sakit. Nabi pernah dibelah sampai 4 kali. Yang pertama ketika beliau berumur 4 tahun masih diasuh oleh Siti Halimah As-Sa'diyah, itu yang pertama. Yang kedua ketika beliau mau memasuki usia dewasa, dibelah lagi dadanya oleh Allah melalui malaikat. Yang ketiga ketika mau dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, dibelah lagi dadanya. Yang keempat ketika mau Isra Mi'raj, dibelah lagi dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibelah dada ini untuk ditambahkan makin suci, makin bersinar, makin kuat gitu. Nah kata ulama, stempel itu ada ketika dada Nabi pertama kali dibelah oleh Allah. Yaitu kapan? Ketika umur beliau 4 tahun, masih di bawah asuhan Siti Halimah As-Sa'diyah. Itu jadi Nabi lagi main sama teman-temannya, sama saudara-saudara susonnya. Tiba-tiba saudara susonnya Nabi ini pada lari kemana? Ke ibunya Siti Halimah, ke ibu suson mereka. Kata mereka, wahai ibu, wahai ummah, wahai ummi, Muhammad saudara kami diambil oleh 2 orang yang besar tinggi, pakaiannya putih bersinar, diambil nggak tahu kemana. Siti Halimah kebingungan, wah ini jangan-jangan Muhammad diculik. Akhirnya dikejar sama Siti Halimah bersama suaminya. Ternyata ketika mereka sampai di tempat yang disebutkan oleh anak-anaknya, Nabi sudah sendirian dan muka Nabi pucat. Ditanya sama Siti Halimah, kenapa kamu wahai Muhammad? Diceritakan sama Nabi. Beliau masih 4 tahun waktu itu. Kata Nabi, tadi ada 2 orang datang, 2 orang tadi menidurkan aku, kemudian dadaku dibelai dan dadaku seperti diceritakan. Takut Siti Halimah, akhirnya dikembalikan Nabi Muhammad kepada ibunda beliau, yaitu As-Sayyidah Aminah radhiyallahu taala. Nah kata ulama, disitulah Nabi diberikan stempel itu. Jadi bukan dari lahir atau bukan ketika beliau mau dilantik oleh Allah, tapi ketika dada beliau pertama kali dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai, diletakkanlah stempel pada antara 2 bahu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Letaknya kata ulama lebih ke arah kiri. Jadi bukan di tengah-tengah, bukan. Lebih ke arah kiri sejajar dengan hati kita. Jadi kalau kita pengen tahu letak tepatnya di mana stempel Nabi itu, sejajar dengan hati kita, hati ini atau jantung di sini, tarik ke belakang. Nah, disitulah tempat stempel yang Allah berikan, yang Allah letakkan pada bahu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk tanda kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang barusan kita baca, seperti yang kami sampaikan bahwasanya kitab ini kitab Imam Tirmizi, karena beliau ulama pakar hadis yang luar biasa. Beliau ketika menyebutkan hadis itu kadang hadisnya 1 bab sampai puluhan hadis begitu. Dan puluhan hadis ini tentunya tidak semuanya kita jelaskan. Puluhan hadis ini tentunya tidak semuanya kita bayan, kita jelaskan, karena bisa dikatakan kebanyakan hadisnya banyak yang diulang. Jadi model ulama itu ketika meriwayatkan hadis, selagi perawinya berbeda, hadisnya tetap mereka riwayatkan. Walaupun hadisnya sama, tapi perawinya beda, sahabatnya beda yang meriwayatkan hadis tersebut, maka sama ulama dianggap itu 2 hadis, sehingga mereka sebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Kita agar mendapatkan keberkahan dari Allah, kita baca semua hadisnya, tapi yang kita jelaskan adalah hadis-hadis yang kita pilih, dan insya Allah yang tidak kita artikan atau kita jelaskan, kita gabungkan penjelasannya dengan hadis-hadis yang kita pilih. Salah satu hadis yang
akan kita terangkan, yaitu adalah hadis pertama dari bab ini, ialah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Sa'ib bin Yazid. As-Sa'ib bin Yazid adalah sahabat Nabi. Beliau bercerita kepada muridnya. Kata beliau, "Zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku diajak oleh bibiku menghadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu beliau masih kecil. Jadi dibawa oleh bibinya menghadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, "Ya Rasulullah, inna ibna akhi waji'un." Maka bibiku mengatakan, "Ya Rasulullah, keponakanku ini lagi sakit. Keponakanku lagi sakit." Lagi sakit, datangnya kepada Nabi. Ini contoh atau ini bukti bahwasannya ketika kita sedang sakit, jangan hanya mengandalkan obat luar. Jangan hanya mengandalkan obat luar. Makan Pak obat kita, itu termasuk daripada ikhtiar. Tapi jangan lupa, asy-syafi huwallahu subhanahu wa ta'ala. Yang menyembuhkan segala penyakit itu adalah Allah. Kalau Allah tidak menginginkan kita sembuh dari penyakit tersebut, maka mau minum obat apa saja nggak bakal sembuh. Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah, yang memberikan penyakit juga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dua makna ini diterangkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang sakit, penyakit atau tertular penyakit, menular itu hanya wasilah, hanya penyebab. Misalkan, contoh, ada orang demam, panas, batuk, atau matanya sakit. Ini kan penyakit-penyakit yang menular. Oh, nggak boleh dekat-dekat, nanti nular, sakit. Omongan seperti itu benar kalau tidak kita yakini yang membuat kita sakit adalah penyakit yang ada pada teman kita. Betul, penyakit itu nular, tapi tidak boleh kita yakini yang membuat kita sakit ya penyakit itu. Misalkan dia dekat-dekat sama temannya tadi, sehingga dia terkena demam, flu, batuk, atau sakit matanya, nular kan? Harus dia yakini yang memberikan penyakit, yang menyebabkan atau yang memberikan dia penyakit adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Penyebabnya, wasilahnya baru penyakit yang ada pada teman-temannya. Buktinya, kalau Allah tidak menginginkan orang itu sakit, walaupun dia nempel sama yang lagi demam, gak bakal demam. Kalau Allah tidak menginginkan, ini terjadi dan insya Allah nggak terulang lagi di musim COVID kemarin. Yang mudah-mudahan nggak terulang lagi ya. Musim COVID kemarin, ada orang yang pakai masker, pakai sarung tangan terus, tapi nular aja. Tertular tetap, dia nggak mau deket-deket sama yang lagi. Ada yang batuk langsung dijauhi sama dia, ada yang bersin dijauhi sama dia. Nggak ke masjid, pakai masker, pakai semua, tangan dicuci terus. Tahu-taunya masih kena. Tapi ada orang yang kita lihat dengan kepala mata kita sendiri, itu di Palembang. Orang ini udah tua, umurnya 80 tahunan. Tiap acara hadir, nggak pakai masker, nggak kena-kena. Ini contoh dari Allah bahwasannya yang memberikan penyakit adalah Allah. Penyakit itu hanya wasilah, nular itu hanya penyebab, wasilah. Oleh karena itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, kata Nabi, kalau kalian melihat orang yang kena penyakit kusta, juzam, ini penyakit yang menular, Allah alam, kayaknya insya Allah sekarang udah nggak ada lagi. Ini penyakit yang menyeramkan. Lari, kata Nabi, lari seperti kalian lari dari macan.
Artinya jangan deket-deket. Nabi ngajari. Nah, jadi tidak boleh juga, oh aku tawakal sama Allah, ada yang lagi sakit didekati. Tidak boleh. Harus tetap ikhtiar. Lari kata Nabi. Tapi Nabi pernah, kata sahabat, makan bersama orang yang kena penyakit juzam tersebut, penyakit kusta. Ingin menunjukkan Nabi kepada kita bahwasanya kalau Allah tidak menginginkan kita sakit, nggak bakal sakit. Walaupun kita dekat sama orang yang lagi sakit. Tapi apakah kita harus atau sengaja ngawur mendekati orang yang lagi sakit yang mana penyakitnya menular? Tentu tidak. Kata Nabi, jangan dekat. Itu diterangkan semua oleh Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga Asy-Syafi yang menyembuhkan. Makanya ini perempuan, bibinya daripada sahabat Sa'ib, itu ketika keponakannya sakit, dia datangi Nabi Muhammad. Dia nggak ke dokter. Dokter ada di zaman itu. Ilmu kedokteran ini termasuk ilmu yang menaikkan ratingnya itu ulama Islam dari Nabi besar Muhammad SAW. Tapi dia tidak datang ke dokter, melainkan datang kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya diceritakan Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Nabi Musa pernah sakit gigi. Sakit gigi kan, kalau sakit, waduh, masya Allah, semua anggota tubuh kena imbasnya kalau gigi sakit. Diwahyukan sama Allah, wahai Musa, kata Allah, makan daun, disebutkan sama Allah, diwahyukan kepada Musa, cari di hutan daun ini, makan atau tempelkan di gigimu, sembuh. Dicari sama Nabi Musa, cari, dapat, ditempelkan, sembuh. Sudah, alhamdulillah. Lama akhirnya nggak sakit lagi giginya. Tiba-tiba setelah beberapa bulan sakit lagi giginya. Nabi Musa ingat, nggak ambil pusing, ambil lagi daun yang kemarin Allah kasih. Diambil sama Nabi Musa, ditempel ke giginya, nggak hilang. Sakit giginya nggak hilang. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa sekarang nggak hilang? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, ini pelajaran tentunya untuk Nabi Musa dan untuk kita semua. Pertama kemarin ketika kau ambil daun itu yang kau jadikan tawakal, sandaran itu adalah aku, bukan obatnya. Makanya sembuh. Karena berharap dan yakinnya kepada Allah. Tapi yang kedua, kau langsung ambil begitu. Kayak sandaranmu hanya kepada obat itu tanpa bersandar, meminta, bertawakal kepadaku. Makanya ada disembuhkan sama Allah. Jadi ketika kita lagi sakit, minum obat, tapi kita harus niatkan, ingat, aku minum obat ini ikhtiar diperintahkan, dianjurkan dalam syariat, tetap meminta kesembuhan Asy-Syafi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga insya Allah penyakit akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini sahabat didatangkan kepada Nabi oleh bibinya karena lagi sakit kepala. Famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si, kata Sa'ib, akhirnya sama Nabi kepalaku diusap-usap. Ini dalil bahwasanya ketika ada orang yang dimintakan doa, misalkan dimintakan ruqyah, misalkan dimintakan, ya bahasanya jampi-jampi lah kalau sekarang, ngusap kepala, selagi bukan yang haram diusap, ngusap kepala, ngusap perempuan nggak boleh, ngusap anak kecil, ngusap laki-laki, itu ada sunnahnya, ada dalilnya dari Nabi besar Muhammad SAW. Nabi kalau doain orang itu lagi sakit, anggota atau tempat yang sakit diusap sama Nabi Muhammad SAW. Tentunya usapan Nabi dari tangan beliau pasti semua penyakit akan hilang. Bahkan nggak sampai di situ, yang diusap sama Nabi lebih dari itu. As-Sa'ib bin Yazid, beliau rambutnya, kepalanya diusap oleh Nabi. Kata ulama, ini Sa'ib sampai umurnya meninggal 90 tahunan, 94 tahun beliau meninggal, itu kepalanya nggak ada yang uban sama sekali rambutnya. Dari diusap sama Nabi itu masih kecil, masih berapa tahun umurnya, sampai meninggal 94 tahun umurnya,
ketika meninggal itu di kepalanya tidak ada rambut yang beruban sama sekali. Kata Sa'ib, ini berkat dari waktu itu diusap sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bukan hanya disembuhkan sama Allah, bahkan diberikan lebih dari itu. Diusap sama Nabi, luar biasa. Nabi itu suka mengusap kepala anak kecil. Suka mengusap kepala anak kecil. Dan orang tua mereka tahu kalau mereka habis diusap sama Nabi. Kenapa? Karena kalau mereka habis diusap sama Nabi, pulang ke rumah, rumahnya wangi. Serumah-rumah wangi, aroma yang sangat harum sekali. Tahu bapaknya, oh, tadi kau nak ketemu dengan Nabi ya. Tadi kau diusap sama Nabi. Oh iya ya, gitu. Iya bapak. Kenapa? Tahu dari aromanya, wangi. Serumah-rumah wangi, berkat diusap sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan Nabi bukan sembarangan tangan. Jadi bahkan bukan hanya penyakit zahir, penyakit batin pun hilang ketika diusap sama Nabi Muhammad. Diriwayatkan ketika Nabi berhasil merebut mensucikan kota suci Mekah tahun 8 Hijriah yang dikenal dengan Fathu Mekah. Itu masih ada beberapa orang Mekah yang enggak terima dengan Nabi Muhammad, tapi mereka tutupi karena Nabi pasukannya udah banyak, mereka kalah jumlahnya. Mereka tutupi, mereka masih mengincar untuk membahayakan Nabi Muhammad. Ada salah satu sahabat, lupa Al-Fagir siapa namanya, dia menyiapkan pedang kecil, diracuni dengan niat mau membunuh Nabi Muhammad. Kata dia, tidak apa-apa lah, habis ini aku dibunuh, yang penting aku berhasil membunuh Muhammad. Ini kapan? Di tahun 8 Hijriah, setelah Nabi mensucikan kota Mekah. Akhirnya dia pura-pura tawaf. Ketika dia melihat Nabi lagi tawaf, dia pura-pura ikut tawaf. Karena tawaf ini termasuk ibadah bukan hanya untuk umat Islam. Sebelum Islam sudah ada tawaf. Dia pura-pura tawaf. Ketika dia tawaf, dia tempel, dia deketi Nabi Muhammad SAW. Tinggal nunggu kesempatan untuk menusuk Nabi. Ini pedang udah beracun ini. Akhirnya ditoleh sama Nabi Muhammad. Nabi tahu ini niatnya nggak baik. Kata Nabi, apa yang kau inginkan, wahai fulan? Kata dia, ya Muhammad, aku cuma mau tawaf. Kenapa? Nggak boleh aku tawaf. Karena dia masih musyrik, belum muslim. Kata Nabi, tidak, kau bukan mau tawaf, tapi kau mau begini. Dipegang dadanya oleh Nabi Muhammad SAW. Dadanya dipegang oleh Nabi. Mau dipegang. Ketika tangan Nabi lepas dari dadanya, ini orang menangis dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata dia, wahai Rasulullah, demi Allah, sebelum engkau meletakkan tanganmu di dadaku, kau itu orang yang paling aku benci sedunia ini. Sebelum kau meletakkan tanganmu di dadaku, kau itu orang yang paling aku benci sedunia. Tapi ketika kau mengangkat tanganmu, demi Allah, kau menjadi orang yang paling aku cintai di dunia ini. Cuma ditempel dadanya dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tangan beliau bukan sembarangan tangan. Penyakit zahir, penyakit batin, semua bisa disembuhkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau sebutkan mukjizat dari tangan Nabi, ini enggak selesai kajiannya. Banyak mukjizat yang Allah tampakkan melalui tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mencium tangan tersebut kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wada'ali bil barakah. Kemudian kata Sa'ib ini, sahabat Sa'ib bin Yazid, Nabi mendoakan aku agar dapat keberkahan. Jadi diusap kepalanya, didoai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tawaddoa. Belum selesai. Kemudian Nabi wudu, kata Sa'id. Setelah Nabi wudu, fasyaribtu min wudu'ihi. Sisa dari air wudu Nabi aku minum. Nah, ini berkah yang kedua. Fasyaribtu min wudu'ihi. Sisa dari air wudu Nabi, karena Nabi itu kalau wudu, sisanya itu tidak langsung ke tanah. Beliau kalau wudu dituangkan atau menuang sendiri, biasanya dituangkan beliau kalau wudu, dituangkan pakai ceret begitu, beliau ambil.
bawahnya itu ada wadah lagi. Karena kan dulu itu bukan seperti sekarang. Di Jazirah Arab itu kan susah air. Bahkan menurut ulama sejarah, negeri yang tidak ada pasokan air sama sekali itu Jazirah Arab. Susah air, nggak ada sumber air, susah. Gali sumur itu untung-untungan ketemu air. Jadi makanya dalam hadis Nabi banyak mengajarkan agar kita tidak boros untuk menggunakan air. Nabi kalau wudu tidak dibuang ke tanah, ditaruh lagi di wadah. Untuk apa ya? Mungkin untuk kasih minum apa binatang beliau. Beliau kan di rumah punya binatang ternak, punya ayam begitu. Mungkin untuk nyiram tanaman. Sahabat banyak yang antri mau minum bekas air wudhu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau wudhu di depan sahabat, air wudhu beliau itu nggak jatuh ke tanah, nggak butuh ada wadah. Wadahnya itu tangan sahabat. Sahabat itu udah nada di bawah untuk dapat bekas air wudhu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi nggak marah kalau itu bid'ah atau kalau itu sesat, dhalalah, kalau itu berlebihan, kalau itu misalkan berlebihan, oh ini berlebihan, nganggap aku seperti Tuhan, bukan manusia, pasti ditegur sama Nabi. Nabi nggak negur, Nabi nggak marah, Nabi diam. Di ilmu hadis dikatakan kalau Nabi diam itu namanya takrir atau ikrar yang sama dengan sunnah. Artinya termasuk sunnah Nabi besar Muhammad atau ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ib bin Yazid sama Nabi udah didoakan, udah diusap kepalanya, Nabi wudu dan dia minum bekas air wudunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita bayangkan bekas wudu kita, Pak. Bagaimana bekas wudu kita? Nah, ini Nabi, lain. Salah fatal kalau orang membayangkan cerita-cerita yang berkaitan dengan Nabi dengan dirinya. Salah. Ini Nabi, bukan sembarangan orang. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bekas air wudunya diminum oleh sahabat. Air ludah Nabi setiap meludah tidak pernah jatuh ke tanah, sahabat ambil. Mereka usap ke tubuh mereka, obat. Bahkan yang nggak dapat itu ngambil dari badan yang dapat. Jadi yang misalkan dapat duluan itu badannya digini-gini ke sama sahabat yang lain. Kenapa? Mereka juga minta bagian dari air ludah. Dan Nabi lihat itu. Nabi tidak marah, Nabi tidak tegur, berarti itu tidak melenceng dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa qumtu khalfa dhahrihi, kemudian aku berdiri di belakang Nabi, kata Sa'ib. Fa nadhartu ilal khatam baina katifai. Ini pembahasan kita. Aku melihat stempel kenabian di antara kedua bahu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Ternyata kata Nabi ternyata kata sahabat Sa'ib bin Yazid, stempel kenabian itu seperti zirril hajalah, telur daripada jenis burung yang ada di kota Madinah. Jadi ada burung hajalah, kayak burung kurang lebih lah kayak burung merpati begitu. Nah, telurnya sebesar itu. Stempel kenabian kata sahabat Sa'ib bin Yazid, sebesar itu. Sebesar telur dari jenis burung yang ada di kota Madinah. Di riwayat lain disebutkan jelas-jelasan seperti telur burung dara. Seperti telur burung dara. Ghuddatan hamra. Diriwayatkan di hadis berikutnya, stempel kenabian itu warnanya kulit seperti kulit atau daging yang lebih. Jadi tidak rata dengan daging beliau yang lain, Di antara bahu ini, di bahu yang agak ke sebelah kiri ada kayak nonjol gitu, daging lebih. Itulah stempel kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Stempel kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi letaknya itu di bagian bahu agak ke kiri, besarnya seperti besarnya telur burung darah. Ada riwayat lain mengatakan seperti koin 1 dirham, uang logam itu sebesar
bentuknya jenisnya daging seperti daging lebih, dan di riwayat lain disebutkan ada sya'arat mujtami'an. Di daging lebih tersebut ada bulu-bulu, ada bulu-bulunya begitu. Jadi sahabat itu detail dalam mensifatkan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi. Letaknya di bahu agak ke kiri, kemudian besarnya sebesar telur burung dara atau koin 1 dirham, kemudian bentuknya itu seperti daging lebih, dari kulit agak menonjol sedikit, dan ada sedikit bulu di stempel tersebut. Itu adalah stempel kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis terakhir dari bab ini, yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ammar Al-Husain bin Hurayth dari Ali bin Husain bin Waqid, dari Abdullah bin Buraidah, dari Buraidah ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi mengatakan, datang kepada Nabi Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah sahabat yang aslinya dari negeri Paris. Bukan Paris, Persia. Paris belum ada dulu. Persia. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, singkat cerita, cerita Salman ini masyaallah hadirin lumayan panjang. Cuman singkat cerita, Salman Al-Farisi ialah sahabat yang umurnya paling panjang. Diriwayatkan oleh ulama sejarah, Salman Al-Farisi itu ketika meninggal umurnya paling pendek, riwayat mengatakan 180 tahun. Itu riwayat paling pendek. Riwayat paling pendek mengatakan umur Salman Al-Farisi 180 tahun. Riwayat paling panjang mengatakan umur Salman Al-Farisi 350 atau 20 tahun. Beliau ini Salman Al-Farisi adalah murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun, kan jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 600 tahun atau 500 tahun kurang lebih gitu. Salman ini murid-muridnya. Jadi Nabi Isa punya murid, muridnya punya murid, murid keduanya ini punya murid Salman. Gitu. Jadi 2 guru di atas Salman, habisnya langsung Nabi Isa. Salman Al-Farisi. Ketika masuk Islam umurnya itu sudah 150 tahunan. Atau riwayat lain mengatakan sekitar 100 tahunan pas beliau masuk Islam. Salman Al-Farisi dari negeri Persia. Beliau ini ayahnya ulama di agama Majusi yang menyembah api. Ulama dari agama yang menyembah api. Dididik Salman biar meneruskan dakwahnya. Akhirnya singkat cerita, Salman suatu hari keluar, disuruh sama ayahnya untuk belajar ke sekolah Majusi. Ternyata Salman melewati tempat peribadatan umat Nasrani, tertarik Salman. Akhirnya Salman Al-Farisi iseng mampir ke tempat peribadatan ulama atau umat Nasrani. Dilihat sama Salman, tentunya Nasrani waktu itu masih lurus, Nasrani benar gitu. Kata Salman, ini ibadah lebih baik, ini agama lebih baik daripada agamaku. Akhirnya beliau pelajari agama Nasrani. Ayahnya tahu, diajak debat ayahnya. Ayahnya marah, dikurung Salman sama ayahnya. Akhirnya Salman Al-Farisi mencari kesempatan sehingga dia berhasil kabur. Dia tinggalkan ayahnya. Dia tinggalkan negeri Persia. Dia kabur mengikuti ulama-ulama Nasrani. Kemana? Pergi ke Damaskus, negeri Syam. Di situ banyak Kristen atau ulama Nasrani. Belajar Salman di situ, di tempat peribadatan Nasrani dengan pendeta-pendeta Nasrani. Satu guru ada yang ditekuni sama Salman sampai gurunya mau meninggal. Kata Salman, wahai guru, setelah kamu meninggal aku belajar ke siapa? Kata gurunya, wahai Salman, ada
di di kota sebelah, kota Mausil, nama dari negeri Syam juga. Aku punya teman, ya, orangnya juga baik, alim. Kau pergi ke situ. Pergi Salman ke situ. Belajar dia sama guru kedua, sampai guru kedua mau meninggal dunia juga. Guru kedua tadi mau meninggal, Salman tanya, wahai guru, setelah kamu aku belajar sama siapa? Kata guru kedua, Salman, kau pergi ke kota Nasibin. Nasibin juga kota di negeri Syam. Di situ aku punya teman alim. Jadi mereka ini guru Salman ini satu perjuangan, satu angkatan. Pergi Salman ke guru ketiga. Dia sampaikan, aku dari temanmu di guru kedua tadi. Udah meninggal, aku pengen belajar bersamamu. Silakan, kata guru ketiga. Sampai guru ketiga mau meninggal. Jadi umurnya kan panjang memang. Gurunya meninggal semua. Sampai guru ketiga mau meninggal, kata Salman, wahai guru, aku belajar ke siapa setelah kamu? Kata gurunya, yang di kota Nasibin, nama kota. Nasibin ini kota yang jinnya itu pernah datang baiat Nabi besar Muhammad SAW dari negeri Syam. Kata gurunya tadi, wahai Salman, aku masih ada satu teman kami yang sama seperti kami, benar agamanya, ajarannya tidak sesat, di kota Amuriyah di negeri Syam juga. Pergi ke situ. Pergi Salman ke situ, sampai yang keempat pun mau meninggal. Kata Salman, setelah kamu kepada siapa aku belajar? Kata guru yang keempat, Salman, udah habis. Sudah habis. Orang yang seperti kami udah habis. Tapi jangan sedih, sudah dekat Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman sudah dekat waktunya, tempat hijrahnya, tempat dia pindah nanti di kota yang penuh dengan kebun kurma. Carilah, kata gurunya tadi. Jadi tidak diarahkan ke guru lain, tapi diarahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi Salman. Nah, melihat ada kafilah Arab ingin ke negeri Arab, akhirnya kata Salman, aku ikut. Silahkan. Tak taunya di tengah jalan dijual Salman. Hartanya diambil, Salmannya dijual. Kayak budak, padahal bukan budak. Beliau orang merdeka, dijual, dizolimi, dirampok hartanya, dia dijual. Subhanallah, yang membeli Salman adalah seorang Yahudi dari desa Wadil Qura. Wadil Qura ini desa antara kota Mekah dan Madinah, ada desa Wadil Qura. Sampai sekarang masih ada. Dibeli oleh Yahudi Wadil Qura. Salman nyampe ke Wadil Qura, dilihat, oh bukan ini kotanya. Kota Nabi akhir zaman akan hijrah. Akhirnya ternyata setelah Salman di Wadil Qura, datang sepupu atau saudara Yahudi majikan Salman dari Bani Quraidah, kota Madinah. Ngelihat Salman, dia suka, dibeli Salman oleh Yahudi dari Bani Quraidah. Dibawalah Salman ke Madinah. Ketika Salman melihat, menangis. Wah, ini betul kota Nabi akhir zaman akan hijrah. Waktu itu Nabi belum datang. Nabi belum hijrah waktu itu. Akhirnya Salman jadi budak selama ini. Jadi budak Salman tahunan sama Yahudi Bani Quraidah, sampailah tiba masanya Nabi besar Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Senang Salman. Tapi Salman pengen ngetes dulu. Benar tidak ini Nabi akhir zaman? Karena guru-gurunya tadi nyebutkan ada tanda-tandanya Nabi akhir zaman. Yang pertama, Nabi akhir zaman tidak makan sedekah. Yang kedua, Nabi akhir zaman memakan hadiah. Yang ketiga, ada stempel kenabian di antara kedua bahunya. Itu hadis kita ini. Ada stempel kenabian di antara kedua bahunya. 3 tanda yang diberikan oleh guru Salman. Salman cari. Nabi masuk ke Kuba, belum masuk ke Madinah. Sampai ke Kuba, Salman datangi Nabi Muhammad. Kata Salman, wahai Muhammad, ini makanan sedekah dariku untukmu. Diambil sama Nabi, tapi diberikan kepada sahabat, tidak dimakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kata Salman, ini tanda pertama. Sudah. Nabi akhirnya sampai ke Madinah. Salman sambil ngumpuli lagi hadiah untuk Nabi. Nabi udah tiba di Madinah, baru Salman datang lagi menghadap Nabi. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ini hadiah, makanan ini hadiah dariku. Diambil sama Nabi, dimakan sama Nabi bersama sahabat. Kata Salman, tanda kedua. Tinggal tanda ketiga. Ini tanda yang paling susah untuk beliau lihat, kan gitu.
stempel kenabian di bahu Nabi, kan Nabi pakai baju gitu. Bagaimana aku bisa melihat ini? Akhirnya suatu hari bertepatan dengan ada yang meninggal, Nabi Muhammad hadir pemakaman orang yang meninggal, Salman pun hadir. Jadi beliau selalu mencari kesempatan untuk melihat tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu stempel kenabian. Akhirnya Salman cari, bagaimana lihat. Nabi tahu, Nabi ngelirik, oh Salman ini pengen lihat ini, kata Nabi. Pengen lihat tanda kenabian yaitu stempel kenabian. Tanpa Salman minta, dibuka oleh Nabi besar Muhammad SAW. Salman melihat tanda itu dengan mata kepala Salman. Beliau cium, beliau peluk Nabi besar Muhammad SAW sambil menangis dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, jadi termasuk sahabat yang pernah mencium, menyentuh stempel kenabian, tanda kenabian Nabi besar Muhammad adalah sahabat Salman Al-Farisi. Beliau cium, beliau 3 tanda udah sempurna bahwasanya ini adalah Nabi akhir zaman. Akhirnya kata Nabi, wahai Salman, tanyakan kepada majikanmu berapa harga biar kau bebas. Karena Nabi suka sama Salman. Ya bayangkan orang yang umurnya ketika masuk Islam 150 tahun. Salman orang alim, belajar agama Nasrani dengan istilahnya bukan 1-2 guru, lebih dari 4 guru beliau pelajari, menguasai Injil, pengalamannya luas, cinta kepada Nabi, Muslim, masa statusnya budak hamba sahaya. Kata Nabi, wahai Salman, tanyakan kepada majikanmu berapa hargamu biar kamu bebas. Ditanya, namanya Yahudi, tahu Nabi butuh, dimahalkan. Yahudi ini minta 300 pohon kurma, minta 300 pohon kurma dan minta 40 auqiyah dinar, minta istilahnya kalau sekarang mungkin suku lah, 40 suku emas atau lebih dari itu, mahal pokoknya. Kata Nabi, oke, kita terima. Ayo, kata Nabi, siapa yang mau bantu Salman? Banyak sahabat yang bantu dengan hartanya, ada yang ngasih bibit pohon kurma. Kumpulkan, kata Nabi, bibit pohon kurma. Dikumpulkan 300 bibit pohon kurma, dan kata Nabi, jangan kalian tanam sampai aku yang datang. Nabi datang, Nabi sendiri yang menanam pohon kurma untuk penebusan Salman dengan tangan beliau. Nah, ini termasuk mukjizat tangan Nabi. Ditanam satu-satu sama Nabi. Udah digali semua tapi sama sahabat, 300 lubang, tanam yang kedua, tanam yang ketiga, tanam yang keempat. Nabi sendiri yang nanam, sahabat cuman bawain bibit kurma itu. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab melihat dari jauh, aduh kesian Nabi, masa Nabi sendirian yang nanam. Akhirnya beliau tanpa izin Nabi, inisiatif beliau sendiri karena kesian sama Nabi, beliau ambil 1 bibit kurma, beliau tanam. Selesai ditanam, itu semua kurma di tahun itu langsung berbuah. Ini mukjizat, Pak. Kita tuh kalau sawit tuh berapa tahun nunggu biar panen raya, kan begitu. Kurma tuh 11-12 sama sawit, bentuknya aja sama, kan begitu. Kapan dia ini Nabi nanam, tahun itu juga sudah berbuah. Mukjizat Nabi besar Muhammad. Bahkan kata ulama, sampai masa mereka kurma itu tidak ada yang mati. Diriwayatkan itulah kurma ajwa yang terkenal yang kita makan. Kurma ajwa itu kurma tanaman Nabi Muhammad. Kapan? Ketika Nabi ingin menebus Salman Al-Farisi. Cuman yang tumbuh cuman 299, yang satu nggak tumbuh. Siapa yang nanam? Sayyidina. Kata Nabi, nah siapa ini yang nanam? Karena kan ini mukjizat. Akhirnya Sayyidina Umar mengaku, ana ya Rasulullah, aku wahai, kata Nabi, kan aku udah bilang jangan yang nanam kecuali aku. Sayyidina Umar kesian sama Nabi. Akhirnya digali sama Nabi, ditanam lagi, bibit itulah, di tempat itulah, tahun itulah akhirnya tumbuh 300 pohon kurma. Kemudian emas juga dikumpulkan sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi berikan kepada Yahudi, dibebaskanlah sahabat Salman Al-Farisi. Bebas sahabat Salman, dan sahabat Salman termasuk sahabat yang sangat dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Salman Al-Farisi
termasuk salah satu sahabat yang melihat dengan kepala mata beliau stempel kenabian, tanda kenabian Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan beliau sempat mencium tanda kenabian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita membaca daripada sifat-sifat beliau. Penyakit kita semua insya-Allah disembuhkan oleh Allah, disembuhkan berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyakit zahir dan penyakit batin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana